Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Di Kampung Gembo ya Pak, depan RA Amiro. RA Amiro Pak. Ya Allah. Orangnya udah pada keluar belum semua? Udah pada keluar. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit membuat api cepat menyebar hingga menghanguskan 4 rumah kontrakan warga. Petugas damkar Jakarta Timur dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Diduga kebakaran terjadi akibat salah seorang pemilik rumah pergi saat sedang memasak. Pemilik rumah sedang memasak lalu ditinggal keluar dan setelah kembali lagi sudah terjadi penyalaan. Objek terbakar rumah kontrakan 4 rumah. Dugaan sementara kebocoran gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan menerjunkan 10 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, puluhan kios pedagang Pasar Lama Cikarang, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Pedagang histeris lantaran tak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. SGC kebakaran, sampai SGC kebakaran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lain. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kebakaran setidaknya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga akibatkan kerugian miliaran rupiah. Ya saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar bang. Iya. Nah pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah terus pagi itu saya bongkar warung saya keluarin barang-barang saya. Api udah besar. Nah, untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi,
iNews melaporkan. Pemirsa, ayah dan dua anaknya tewas dalam ledakan di rumah kos di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara istri korban luka parah akibat terkena ledakan yang diduga dari tabung gas bocor. Sebuah kamar kos di Kelurahan Keradinan, Pekalongan Selatan, Jawa Tengah porak-poranda usai terkena ledakan diduga akibat kebocoran tabung gas. Akibat peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami, istri, dan dua anaknya menderita luka bakar serius. Sempat mendapatkan perawatan, ayah dan dua anaknya yang masih berusia 3 tahun dan 4 bulan meninggal dunia. Sementara sang ibu masih dirawat di Rumah Sakit Bendan, Kota Pekalongan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh tetangga yang melihat kamar kos terbakar usai mendengar ledakan. Warga kemudian langsung melarikan para korban ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa korban ini memasak di dalam rumah kontrakan. Kondisi tertutup, kemudian diduga ada kebocoran gas. Ketika dihidupkan, terpantai, akhirnya terjadi ledakan dan mereka mengalami luka bakar. Ketiga korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meledaknya tabung gas. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kecelakaan pemirsa. Sepeda motor tertabrak kereta api Bangunkarta di perlintasan kereta api di wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan menewaskan 3 korban berboncengan sepeda motor. JPL-nya kenapa? Rekaman video amatir merekam kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. JPL-nya kenapa? Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya benturan keras terjadi dan membuat kendaraan tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Sedangkan kereta api Bangunkarta masih bisa melanjutkan perjalanan meski sempat berhenti beberapa saat. Dalam insiden itu sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka. Kendaraan dari utara ke selatan. Pertama adalah truk, terus kemudian mobil merah. Nah, untuk kronologisnya ini kita masih melakukan penyelidikan, jadi belum bisa kita informasikan sebenarnya bagaimana posisi palang pintu itu, terutama ketika kereta itu lewat. Nah, untuk korban itu ada 7 orang. Pasca kejadian, perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman masih beroperasi seperti biasanya dengan tambahan penjagaan petugas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.